Ntar sore harus bantu bapak cabur rumput. Enak bentar di sekolah. Teman-teman bilang mau sekolah di luar semua. Fani bilang sekolah di Indau. Atin di Recis. Juan di Surdik. Terus saya, Tuhan. Mereka juga bilang ada yang cita-cita dari guru, ada yang jadi dokter. Saya mau sekolah biar dekat-dekat di sini lagi Keo. Saya juga punya cita-cita. Saya mau menjadi seorang pramugari. Tapi apakah Bapak Mama mampu? Sedikit lagi saya tamat. Uang sekolah saja belum lunas. Tadi malam saya mendengar pembicaraan Bapak dan Mama di ruang tamu. Mereka mengira saya sudah tidur, tapi saya mendengar semuanya. Bapak bilang, panen tahun ini gagal. Padi yang diharapkan untuk pernikahan kakak hilang. Panen tahun ini gagal. Padi yang kita harapkan untuk pernikahan kakak tidak cukup. Kita tidak bisa mempermalukan keluarga. Pernikahan adat harus dilaksanakan dengan benar. Kita butuh emas kawin. Kita butuh padi. Kita butuh sapi, kuda, kerbau untuk cuek air. Jika tidak, apa kata mereka? Saya sebagai kepala keluarga malu. Ya, adat di tanah ini bukan hanya soal pernikahan, tetapi soal kehormatan. Khususnya kita di Nagekeo. Pernikahan bukan hanya persatuan dua orang, tapi dua keluarga besar. Semuanya harus terpenuhi. Butuh emas kawin, butuh padi yang melambangkan kemakmuran, sapi, kerbau dan kuda sebagai tanda kesanggupan keluarga laki-laki. Jika tidak, keluarga akan dipermalukan. Dan sekarang, keluarga kita berada di ujung tanduk. Sawah kami gagal panen. Padi yang diharapkan untuk pernikahan kakak hilang. Dan sekarang, saya lagi yang harus dikorbankan. Bapak bilang, jika saya berhenti sekolah, pernikahan akan bisa dilaksanakan dengan benar. Uang sekolahku bisa digunakan untuk keperluan dan melengkapi adat. Bapak juga bilang, jika saya berhenti sekolah itu tidak masalah. Toh, semua perempuan jika sudah menikah akan kembali ke rumah,
menjadi istri, mengurus anak, mencuci, dan memasak. Lalu, bagaimana dengan cita-cita saya? Bagaimana dengan impian saya? Apakah saya harus melupakan semuanya hanya karena adat? Saya tidak mau menyerah. Saya ingin coba berbicara dengan Mama. Mama, Mama. Iya, Mama. Ada apa? Mama, saya mau tetap sekolah, Mama. Mama mau Nona tetap sekolah. Tapi kita tidak bisa membantah keputusan Bapak. Mama tidak bisa omong Bapak, Kak. Sekolah? Sekolah untuk apa, Karin? Sekolah itu tidak penting. Adat lebih penting. Bapak harus jaga Waka. Papa Mama lebih penting Papa Mama punya Waka. Tapi Papa Mama tidak pernah pikir saya punya masa depan. Sawah ini tempat di mana segala harapan harusnya tumbuh. Tapi yang ada hanya tanah yang pecah. Padi yang mati dan belum sempat tumbuh. Dan saya juga seperti padi ini. Saya masih punya cita-cita. Saya masih punya harapan. Tapi keadaan terus menarik saya ke bawah. Mama, bagaimana kalau uang sekolah Karin kita tunda dulu? Kita pakai untuk melengkapi adat. Baik Bapak, kalau itu keputusan Bapak, Mama terima. Tapi yang Mama mau, Karin harus tetap sekolah. Saya tidak mau menyerah. Saya tidak ingin menjadi bagian dari cerita lama tentang anak yang berhenti sekolah hanya karena adat. Saya mau menjadi bagian dari cerita baru tentang anak yang kembali ke tanahnya dengan ilmu yang bisa menyelamatkan. Kalian yang mendengar cerita saya, yang hidup antara dua pilihan, antara masa depan dan kehormatan keluarga. Jangan biarkan keadaan menentukan siapa kalian. Adat adalah warisan, dan ilmu adalah jalan menuju masa depan. Adat memang harus dihormati, tetapi tidak menjadi tembok penghalang masa depan kita. Kita sebagai generasi penerus harus mencari jalan tengah. Kita harus membuat perubahan. Kita bukan menentang adat, tetapi kita mau membuktikan bahwa pendidikan
juga bisa membanggakan keluarga. Mari berdiri tegak. Kita bukan hanya pewaris tanah, tetapi kita adalah pembawa harapan. Saya berjanji, suatu saat nanti saya akan kembali ke sini menjadi seorang yang bisa membawa ilmu pengetahuan, kreasi, dan bisa menghasilkan karya-karya. Dan jika saat itu tiba, saya akan kembali ke sini, di sawah ini. Bukan untuk menangisi apa yang telah hilang, tetapi merayakan apa yang telah saya perjuangkan. Saya percaya masa depan ada di tangan kita, generasi Nagekeo. Kita menghargai leluhur, menghormati budaya, tetapi tidak menghalang masa depan generasi. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, membuka pola pikir yang baru, agar Nagekeo semakin sejahtera, keluarga kita menjadi lebih baik. Mari melangkah maju, bukan untuk meninggalkan adat, tetapi untuk meneruskan segala sesuatu yang telah diperjuangkan oleh para leluhur dengan bangga dan tangguh. Terima kasih.